Halo teman-teman semuanya. Vlog kali ini aku lagi bawa Jazz GD3 ya. Setelah saya lihat-lihat ternyata belum di vlogin dari dalam pas lagi nyetir ya, ternyata si GD3 yang satu ini. Jadi ini sudah sebulanan ya, belum laku juga. So far setelah aku ganti body kit VTEC jadi eman mau dijual lagi. Karena unitnya itu susah dicari, tapi kalau kita lagi jual itu susah dijual mahal. Aneh sih, kemarin juga dijual sama orangnya tuh 80 juta, padahal aku jualnya 73. Buset, tentunya banyak banget. Kadang gitu sih, makanya memang untungnya lebih banyak daripada kita yang jualan mobilnya sendiri. Parah sih, padahal kita modalnya lumayan banyak loh, tapi malah kita yang untungnya dikit. Wih, ini keren nih, Mini Cooper loh. Atapnya yang kain nih, keren sih. Oke, jadi so far mobil ini cukup enak ya, meskipun di awal ada repair-repair, tapi so far sekarang sudah oke ya. Tapi belum kulis ya repairnya apa aja kalau nggak salah, itu salah satunya di Tiptronicnya ini. Yang aku suka GD3 ini daripada GE8 adalah smoothness-nya. Jadi CVT itu gak dipungkiri kehalusannya itu luar biasa banget sih. Jadi buat daily itu memang enak banget sih, terutama dalam kota maupun keluar kota itu powernya itu bener-bener kayak smooth gitu sih, kayak kita bawa Vario gitu sih. Kalau si G8 kan kayak kita bawa Supra gitu ya, jadi masih ada pindah giginya. Kalau ini bener-bener smooth banget, halus banget, dan tenaganya itu nggak pernah salah tenaga, jadi nggak kaget gitu sih. Jadi halus distribusi powernya. Dan karena ini yang IDSI ya, jadi tenaganya responsif di RPM bawah. Jadi dia dicolek dikit gitu langsung jengat. Nah itu kan langsung nyalip gitu. Nah, enak dia itu. Jadi nggak ada pindah gigi. Mini Cooper lagi, banyak Mini Cooper juga di sini. Jadi yang impresif dari Jazz generasi awal ini salah satunya adalah CVT-nya teman-teman. CVT-nya itu bener-bener halus, dan yang IDSI itu responsif serta irit banget sih, lebih irit daripada G8. Terus dia juga ada mode Tiptronic teman-teman. Nah ini Tiptronic mode auto, jadi dia ada giginya, berasa konvensional matic. Jadi dia 7 speed konvensional matic, rasanya seperti itu karena dia pindah-pindah dan ada sentakan-sentakan seolah-olah dia pindah gigi. Kalau ini dimatikan dia pure CVT, jadi halus banget. Kalau ini dinyalakan dia matic tapi dia pindah gigi. Jadi ada mode-modenya gitu sih. Terus kemudian kalau mau manual kita tinggal pencet aja di sini. Jadi ini bukan audio, ini adalah giginya. Kita kurangi gitu bisa. Dan enaknya lagi dia bisa single hand, tangan satu dia bisa naik dan turun. Kalau G8 kan mainnya di sini, plusnya di sini. Jadi harus 2 tangan ya untuk pemakaian optimal. Kalau ini cukup 1 tangan, kita bisa in control mobilnya, bisa nambah dan turun gigi secara bersamaan. Keren sih ini. Dan ini ada efek-efek kayak nyendal-nyendal gitu ya. Jadi kayak mobil manual gitu sih. Ada mantul-mantulnya dikit gitu. Gigi 6 nggak mau dia kalau di 40 mantul tadi. Ini mode maticnya. Terus kemudian selain mode maticnya itu dia itu suspensinya teman-teman. Suspensinya tuh empuk banget. Aku pakai ini tuh berasa kayak empuk banget sih. Tapi ini sudah ngayun ya, jadi memang harus ganti shock sih. Tapi selama aku pakai GD3 berkali-kali itu suspensinya memang empuk. Lebih empuk dari Yaris, dan kayaknya memang empuk banget sih ini daripada GK5, GE8, Jazz semua generasi. Ini empuk. Ini mirip sama Livina empuknya. Jadi empuk banget sih. Apalagi kalau sudah usang gini ya suspensinya, ini empuk banget sih. Tapi ini sudah ke arah empuk yang tidak stabil ya. Jadi untuk 80 ke atas sudah kayak jelly gitu sih, agak berbahaya. Jadi harus diganti suspensinya biar lebih anteng lagi. Tapi empuknya masih dapat sih. Ini empuknya sudah mantul-mantul soalnya.
Memang di jalan jelek enak banget, tapi cukup berbahaya di kecepatan tinggi. Buat gini juga kayak gimana gitu sih, nggak seperti Jazz ini. Terus hal yang kedua yang kusuka dari Jazz ini, hal yang ketiga, desainnya cukup oke ya, terutama dari luar setelah ganti body kit cukup oke. Terus kemudian fitur-fiturnya juga cukup lengkap. Terus kemudian matic-nya juga asik, kenceng tapi lebih irit daripada G8. Ke 100 itu gampang, dibanding Ayla itu sangat jauh banget. Karena ini 4 silinder jadi halus juga, dan ada mode-modenya juga PRND SL. Dan di sini juga ada mode manualnya. Untuk naikannya memang enak sih ini. Pajaknya murah, irit. Jadi ya mobil ini memang sayang untuk dijual. Setiap pakai GD3 ini aku mesti eman-eman endingnya. Looknya itu nggak tergantikan oleh mobil lain di harga 70 jutaan. Ayla sekarang lagi naik, jadi nggak dapat 70 jutaan. Dan Ayla itu looknya ya tetap beda sih. Ini kayak buat story-story di dalam mobil gitu masih keren sih. Luarnya juga dilihat itu masih manis kalau Jazz ini. Meskipun aku bilang ada worry, ada masalah gitu, tapi so far dipakai itu sebenarnya nggak ada masalah sih. Belum pernah mogok di jalan juga. Yang penting radiator setelah diganti itu, dibersihkan itu tiap tahun harus dibersihkan kayak gitu ya, biar nggak overheat. Overheat pun itu masih gejala ya awal-awalnya ya, nggak langsung ambrol gitu, enggak sih. Jadi pas panas empan sih, nyala gitu sih, habis itu mati gitu. Ini sudah bersih radiatornya, jadi tinggal pakai, sudah enak banget sih. Hal yang lain di GD3 ini setirnya presisi ya, jadi mirip Brio sih pakainya, enteng. Kayaknya ini rack setir sudah di repair ya, jadi nggak bisa balik sendiri. Tapi so far pas dipakai kecepatan tinggi itu enak, dan dia nggak ngebuang nggak terlalu jauh muternya. Dia mobilnya sudah belok ke sana kemari, jadi nggak capek pakainya. Terus AC-nya juga masih dingin banget. Kalau malam ampun AC-nya. Ini lebih dingin dikit daripada G8 malah. G8-nya harus isi freon ulang nih. Terus apa lagi ya? Jadi 70 jutaan untuk mobil 70 jutaan GD3 ini menurut saya memang nggak saya rekomendasikan, tapi di lain sisi saya sangat suka dengan GD3. Andai ada budget segitu sih, mungkin kalau nggak ini ya Ayla itu sih. Ayla yang kusuka adalah dia bisa upgrade jadi Agya GR 2022. Kalau ini kan mentok ya kayak gini, tapi dia sudah ganteng dari lahir. Kalau Agya Ayla itu dari sisi-sisi tertentu dia mobil murahnya tuh masih kena banget sih. Kalau Jazz ini pas turun dari lobby, dari cafe gitu sih lebih interest sih, daripada kita bawa Ayla tipe GR sekalipun. Nah, kita lihat dari luar ya. Nah, looknya bagus Jazz ini. Nah, dari luar tuh kayak gini tuh Jazz tuh. Mobilnya tuh masih ganteng banget sih. Dari depan juga. Ini mobil 70 jutaan yang paling Jazz ya ini sih menurutku. Wih, ganteng mobil. Ini kayaknya nggak jadi penjual nih kayaknya nih. Dikasih body kit loh jadi bagus. Nah, dalamnya mewah. Kalau Ayla nggak dapat kayak gini. Dan dia juga ada fitur ultra seatnya juga yang kusuka, jadi bawa barang gitu bisa fleksibel sih, bisa rata bagasi juga, bisa jadi kasur. Dan Ayla nggak dapat, Yaris juga nggak dapat. Modelnya tuh jos banget, dan apalagi ini kondisinya juga termasuk masih bagus banget. Kilapnya tuh masih berasa banget sih. So mobil ini di tahun 2022 menurut saya recommended, tapi kalian harus siap ada PR ya. Jadi recommended karena looknya bagus dan impresi berkendaranya juga cukup oke.
tapi ada resiko yang harus kalian ambil, terutama di CVT-nya. Saya belum nemu sih kasus CVT-nya putus itu, tapi kalau di YouTube ada ya beberapa putus. Dan meskipun CVT-nya putus itu sebenarnya bukan masalah besar, karena di online itu harganya 4 sampai 6 jutaan itu ada Matic segelondong ya buat GD3. Mungkin yang sering kena itu yang VTEC ya. Kalau yang IDSI ini mungkin jarang, karena dia tenaganya nggak begitu besar, jadi mungkin banyak yang kekuatannya masih sisa-sisa. Kalau yang VTEC itu karena tenaganya gede, jadi CVT-nya kerja lebih keras. Itu sih. Ya PR-nya umumnya si GD3 ini sebenarnya simpel sih, kaki-kaki, radiator. Kalau yang Matic ya mungkin Maticnya harus dicek sih. Tapi kalau Maticnya sehat ya tinggal rajin ganti oli aja sih. Kalau kaki-kaki juga bisa diservis, kalau radiator juga bisa diservis. Kalau bisa kalian bisa ganti ke kolan sih lebih bagus sih. Jadi lebih free maintenance juga. Untuk sistem pengereman so far masih normal semua ya. Tapi kalau mulai diinjak dalam itu harus ganti master 1 jutaan sih. Kalau untuk yang manual biasanya cari yang pindah giginya nggak alot ya. Kalau pindah giginya alot, kopling sama sinkromesnya mungkin sudah rusak, dan itu cari transmisinya agak susah ya. Jadi sama-sama bisa rusak ya, meskipun manual tetap bisa rusak. Jadi jangan ini, bisa rusak juga. Cuma nggak sebanyak yang Matic. Yang Matic ini soalnya kasus